Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Masih bersama saya Ki Dewantoro di channel spiritual, budaya, motivasi, dan lain sebagainya. Oke, saudaraku, di video kali ini kita akan membahas penyembuhan menggunakan telapak tangan. Wah, apakah perlu latihan khusus Ki untuk bisa menyembuhkan dengan telapak tangan? Apakah harus orang yang berbakat Ki untuk bisa menyembuhkan dengan telapak tangan? Saya tidak berbakat, saya tidak terlatih, bagaimana dong Ki? Nah, akan dikupas secara tuntas dalam video ini. Begini saudaraku, teman-temanku semuanya dimanapun berada, setiap orang itu sudah memiliki energi penyembuhan yang memang itu sudah Tuhan anugerahkan untuk setiap manusia, tidak memandang agama, tidak memandang budaya, ras, dan sebagainya seperti kita manusia ini ya. Jadi semua manusia ya sudah diberikan anugerah ini, yaitu dia mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan juga untuk menyembuhkan orang lain. Nah, yang paling mudah dan sering kita lakukan sebenarnya menggunakan telapak tangan ya saudaraku semua. Hal apa sih yang sering kita lakukan tanpa sadar menyembuhkan dengan telapak tangan ini? Jadi kita nggak sadar ya saudaraku, ternyata kita sudah melakukannya. Satu contoh kecil misalnya ada teman kalian ya, atau ada saudara kalian, atau mungkin pasangan kalian sendiri, dia merasa sedih ya, terus lalu dia curhat ya dengan kalian, tiba-tiba tanpa sengaja pasti kalian mengelus pundaknya ya, sabar, atau mungkin kalau pasangan mungkin kalian memegang tangannya ya, megang tangannya, mengusap. Nah, efeknya apa? Ketika kita menepuk tangan dengan perlahan, lalu memegang tangannya dengan lembut pula, efeknya orang yang tadinya sedih tiba-tiba berkurang kesedihannya, bahkan hilang kesedihannya. Orang yang tadinya kecewa, punya masalah besar, tiba-tiba masalahnya berkurang. Nah, itu tanpa sadar ya teman-teman saudaraku semua. Tanpa sadar kita melakukannya dengan pelan-pelan seperti mengusap-ngusap. Bahkan yang sering orang tua lakukan ya, misalnya anaknya demam, atau anaknya panas, anaknya pusing, atau anaknya batuk-batuk ya, mesti tanpa sadar kalian mengusap-ngusap ya. Misalnya yang batuk-batuk, tanpa sadar kalian mengusap-ngusap tenggorokannya. Yang pusing dielus-elus kepalanya. Tidak berapa lama efek sakit batuk, efek sakit pusing yang dirasakan tadi berkurang, bahkan bisa hilang hanya dengan sentuhan telapak tangan ya. Apakah si orang tua atau kita membaca mantra dan lain sebagainya? Tidak, ini secara otomatis kita lakukan, dan itu penuh dengan kasih sayang. Oke, berarti dari cerita yang sudah saya jelaskan di atas, kita mendapatkan dua kunci saudaraku, telapak tangan dan kasih sayang. Nah, ini dua kunci ini harus seimbang, nggak bisa cuma telapak tangan toh nggak ada kasih sayang, begitu juga nggak bisa kasih sayang toh tanpa sentuhan telapak tangan. Jadi semuanya harus kerjasama yang seimbang. Nah, jadi mekanisme seperti itu dan sering kita lakukan tanpa sadar, sebenarnya itu untuk penyembuhan ya, untuk penyembuhan baik secara fisik maupun secara mental, tapi lebih kepada secara mental atau psikologis, walaupun fisik bisa. Nah, hebatnya lagi Tuhan memberikan anugerah ini, penyembuhan dengan telapak tangan ini bukan hanya dengan jarak dekat ya, dengan hanya disentuh ya, tapi juga bisa kita lakukan teknik ini dengan jarak jauh ya. Luar biasa ya teman-teman saudaraku semua, itu bisa dilakukan juga dengan jarak jauh, jarak yang tanpa batas ruang dan waktu. Oke, langsung kepada intinya. Jadi sebenarnya apa sih syaratnya untuk bisa kita menyembuhkan diri sendiri maupun menyembuhkan orang lain dengan telapak tangan? Syaratnya apa aja? Oke, kalian dengarkan baik beberapa syarat. Yang pertama,
kalian harus punya rasa welas asih, ya, atau rasa kasih sayang. Ini poin terpenting, ya. Yang orang pemarah, yang orang pendendam, yang orang pengiri, yang orangnya macam-macam, yang orang mempunyai pikiran negatif, jangan harap dia bisa memaksimalkan menggunakan penyembuhan ini, telapak tangan ini, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Syarat utama berarti harus mempunyai welas asih, cinta kepada sesama, care atau perhatian. Nah, itu syarat utama, ya saudaraku, syarat mutlak. Jadi apapun agama Anda, budaya Anda, negara Anda sekalipun, satu syaratnya itu. Yang kedua, memang kita sudah dianugerahi, semuanya sudah diberikan oleh Tuhan, tinggal terima jadi. Tapi sama halnya ketika kita diberikan pisau itu tidak dirawat, maka pisau itu akan tumpul dan kita tidak bisa menggunakannya kalau pisau itu sudah tumpul, ya kan? Nah, berarti benar Tuhan sudah memberikan anugerah itu, tapi anugerah itu harus kita rawat dan kita latih seperti pisau tadi. Harus sering diasah supaya sewaktu-waktu kita menggunakannya itu sudah siap atau sudah jadi. Lalu bagaimana cara merawatnya? Kunci utama kita sudah pegang, punya welas asih, punya cinta. Oke, cara merawatnya yang perlu kalian lakukan adalah dengan sadar nafas dan melatih kepekaan tangan, ya. Sadar nafasnya seperti apa? Coba di video lalu, ya. Kalau nggak salah beberapa video yang lalu saya share itu tentang sadar nafas. Lalu kita melatih kepekaan tangan. Melatih kepekaan tangan, kalian simple saja, ya. Tidak usah teknik yang macam-macam. Cukup kita diam, meditasi, dan renggangkan telapak tangan tanpa menyentuh, rasakan dan nikmati saja. Itu untuk melatihnya. Simpel kan, gampang kan sebenarnya. Sebenarnya semua ilmu gampang, ya. Cuma yang bikin susah itu pikiran kita sendiri, oke? Nah, jadi setelah mungkin kalian melatih itu sebagai bentuk perawatan. Tanpa dilatih pun juga bisa, ya. Kalian bisa langsung mengobati baik itu diri sendiri maupun orang lain, ya. Caranya bagaimana, Ki? Nah, untuk keluarga, untuk saudara, kalian bisa tinggal tempelkan saja, ya, dimanapun titik luka atau titik yang dia sakit, ya, tinggal tempelkan saja. Tapi untuk orang lain, apalagi yang bukan muhrim, ya, jangan ditempelkan, dikasih jarak, ya, dikasih jarak agak jauh. Nah, karena dikasih jarak agak jauh berarti kan mekanisme jarak jauh bisa, ya. Saya di Surabaya, yang mau saya terapi misalnya di Jakarta, bisa nggak? Bisa, ya, tanpa terbatas jarak dan waktu. Nah, biasakan misalnya menggunakan kedua telapak tangan kita, jangan salah satu, supaya kedua telapak tangan kita ini nanti terlatih kedua-duanya bisa mengeluarkan energi kesembuhan dengan seimbang, ya saudaraku semua. Jadi di video singkat ini kesimpulannya, semua orang, baik yang tidak berbakat, ya, baik yang tidak pernah latihan, baik agama apapun, budaya negara apapun, mempunyai anugerah kesembuhan dengan telapak tangan. Caranya Anda tinggal tempelkan, ya, telapak tangan Anda di tempat yang sakit, lalu Anda niatkan dan minta ridho dan izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan izinmu Tuhan, aku gunakan energi telapak tangan ini untuk kesembuhan si A, ya, si B, ya. Lalu pasrahkan. Jangan pernah berpikir Anda bisa menyembuhkan. Anda, ya, kalian semua hanya perantara dari kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi penyembuh. Tapi bukan kalian, bukan kita, bukan saya yang menyembuhkan. Tapi kita hanya berusaha semaksimal sebagai manusia biasa. Terima kasih saudaraku. Jika video ini bermanfaat, silakan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.